Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Masjid Raya berkarakter aswaja, membina umat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kesempatan hari ini saya sudah ditemani oleh Kiai Haji Ridho Rahman. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini adalah tentang aib, Kiai. Yang mana di era sekarang ini sepertinya mengumbar aib orang lain itu sudah jadi sesuatu yang sepele gitu. Kenapa aib orang lain itu lebih menarik, Kiai? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah ya, siang hari ini kapanpun yang menonton daripada subscriber ya Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengenai perkara aib memang menjadi sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan, karena memang kita nggak lepas, manusia itu kan madaniyun bit tabai, bersosial, dan bahasa kalau kita bilang orang Betawi makan nggak makan yang penting ngumpul. Nah kalau udah ngumpul pembahasan pun kemana-mana, apalagi pembicaraan atau topik obrolan bisa kemana-mana ya, terutama sekarang ini kan menjadi dibilang sesuatu yang kayaknya biasa aja, itu nggak memikirkan bagaimana dampak ketika orang membicarakan daripada aib saudaranya atau kekurangan atau aurat yang harus ditutup semestinya. Bisa jadi qaulian atau fi'lian, bisa jadi ucapan atau tingkah lakunya menjadi topik pembicaraan daripada kita. Dan kalau kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu melarang berghibah, yang dikatakan ghibah itu kan dzikruka akhaka bima yakrahu, yaitu menyebutkan sesuatu yang ada di dalam diri saudara kita, tetapi saudara kita itu nggak pengen atau obrolan itu atau sesuatu tersebut disebutkan atau diceritakan oleh kita. Contoh, kita punya bekas koreng atau punya ya sesuatu yang berbeda dari teman kita, ada tanda lahir atau apa yang harus kita tutupi, itu ada di bekas knalpot atau apa. Ketika kita angkat, orang pasti berbicara, nah kena knalpot ente, atau ada korengnya ente, padahal kita udah tutupin. Itu benar ada dalam diri kita, cuman kita nggak mau untuk dibicarakan itu, ya dikatakan dzikruka akhaka bima yakrah. Itu ketika kita sebutin sesuatu benar ada dalam diri orang tersebut, tapi dia nggak mau untuk kita jadikan topik pembicaraan atau kita obrolkan. Nah sekarang ini Masya Allah ya, dimanapun pembicaraan bahkan menjadi santapan setiap hari kita, nggak di media sosial, nggak di televisi, sekarang orang membicarakan sesuatu bahkan mengolok-ngolok terutama masalah rumah tangga, jadi bahan bercandaan. Karena ada sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wailul lilladzi yuhadditsu fayakdziba liyudhika bihil qaum, dalam riwayat lain liyadhaka bihil qaum wailul lahu tsumma wailul lahu. Ancamannya sangat berat banget, yaitu celaka bagi seseorang yang membicarakan atau ngobrol tentang saudaranya, bercerita tentang saudaranya, tapi ada unsur kedustaan dalam pembicaraan tersebut. Kemudian tujuannya adalah agar orang-orang yang mendengar daripada pembicaraannya itu tertawa atau menertawakan dengan itu. 3 kali baginda Rasul mengatakan di awal hadis wailul lilladzi, dan kedua wailul lahu tsumma wailul lahu, sampai 3 kali celaka, celaka dan celaka bagi setiap umatnya yang membicarakan aib atau kebobrokan atau kekurangan daripada saudaranya. Dan itu juga menjadi penyebab dalam tidak diijabahnya doa kita, sebagaimana banyak sering disampaikan oleh guru-guru kita, di antara penyebab doa kita belum diijabah sama Allah gitu kisahnya Sayyidina Ibrahim bin Adham. Ketika beliau berjalan di salah satu pasar di kota Basrah, sekarang Irak nih, beliau berjumpa dengan penduduk Basrah di pasar tersebut, bertanya, kenapa sih wahai imam? Ya dikatakan dalam makalah tersebut, dalam ibaratnya tersebut adalah innana qad da'unallaha mundu dhahrin falam yustajabu lana du'a fa innallaha qala ud'uni astajib lakum. Udah banyak, udah sering kami munajat, cuman belum diijabah doa-doa kita nih. Ada apa? Sedangkan Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku niscaya aku ijabah doa-doa kalian. Ternyata kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, ada 10 perkara matat qulubukum bi asyrati asya. Matinya hati kalian dengan 10 perkara yang menjadi penyebab doanya belum diijabah. Kan kita sering ya doa, kita minta sama Allah, ya Allah, minta ini, minta hajat ini, minta hajat ini, minta diselesaikan ini.
kok belum diijabah-ijabah, ada apa nih? Ternyata di antaranya itu kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, ishtaghaltum bi'uyubi ghairikum wa nasitum uyubakum atau wa nabatum uyubakum. Kita terlalu sering mikirin atau memperhatikan, disibukkan dengan ngomongin aib-aib orang sedangkan kita lupa sama aib kita sendiri. Memang boleh kita baca rapot orang, cuman jangan bacain tuh rapot di hadapan orang lainnya. Yang walhasil kalau kita baca, antum baca rapot aneh silakan, aneh baca rapot antum juga silakan. Tapi kan ada sesuatu yang kurang dalam rapot tersebut. Cukup menjadi tahu kita aja udah. Tapi ketika rapot tersebut kita bacakan di hadapan orang lainnya, di hadapan saudara kita atau teman kita yang lainnya, ada sesuatu yang nggak kita pengen sebutin. Oh, rapotnya dia begini. Nah, itu yang dilarang. Itu yang dilarang, itu yang menyebabkan di antara doa kita belum diijabah sama Allah Ta'ala. Itu bahayanya luar biasa. Bahkan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi maitan fakarihtumu. Itu ibarat kata kalau kita menggibah atau membicarakan aib orang, itu sama seperti memakan bangkai saudara kita. Artinya ghibah ini atau mengumbar aib orang ini adalah tindakan yang tidak terpuji ya, Kiai. Bahkan salah satu penyebab doa tidak terkabul itu karena kita masih sering mengumbar aib orang lain. Bahkan tadi Kiai sebutin diistilahkan ayakula lahma ahihi ya, Kiai. Bagaikan memakan daging saudaranya sendiri. Lalu di era sekarang juga banyak orang dengan bangganya Kiai mengumbar kemaksiatannya, Kiai. Itu bagaimana, Kiai? Betul. Masya Allah. Sekarang era media sosial, apapun yang kita lihat, kita dengar, bahkan ya potongan-potongan video atau ya Allah. Ya memang dikatakan media sosial itu pisau bermata dua, bisa menjadi manfaat, bisa menjadi madarat buat kita. Kita tinggal pilih dan nih mau kemana kita arahin media sosial kita. Ya jangan sampai kita arahkan kemana? Ke sesuatu yang memang bisa mengakibatkan kita ikut terlibat di dalam menyebarkan aib orang yang belum tentu itu benar adanya. Dan kalaupun benar itu adanya, ya kan dikatakan seseorang dikatakan berdosa ketika dia menyampaikan sesuatu yang baru dia dengar. Allah ngasih kita dua telinga kanan sama kiri, dan Allah letakkan mulut kita di tengah-tengah. Ini ibarat kata kita ditaruh di tengah nih mulutnya sama Allah Ta'ala untuk mempertimbangkan. Sebelum menyampaikan, lihat dulu. Kalau seandainya kabar dari kanan, jangan langsung dibicarakan, tapi dengar dulu dari kiri. Lalu diolah sama hati kita, ini ada manfaatnya nggak sebelum kita menyampaikan. Kalau seandainya memang itu ada aib orang, cukup ditaruh di dalam diri kita. Jangan sampai kita menjadi salah satu corong untuk menyebar keluaskan lagi itu aib. Itu yang jadi bahagia. Dan sekarang jadi bahaya. Jadi bahaya. Dan apalagi sekarang orang ibaratnya mujahir itu Allah udah tutupin dia punya aib. Misalkan orang berzina, orang mencuri, malam itu dia nggak ketahuan, polisi nggak ada yang tahu, CCTV nggak kena. Itu menjadi aibnya tuh. Di sisi Allah itu dosa. Dia mencuri, perbuatan dosa besar. Kemudian seharusnya orang lain nggak tahu perbuatan dosa dia, tapi dia paginya mengatakan, aneh semalam hebat, nyolong ini nggak ketahuan. Yang seharusnya saudara kita yang nggak tahu jadi tahu. Atau terjadi sesuatu dalam rumah tangga, kita ngomong, aneh semalam habis begini sama istrinya. Yang seharusnya dapur rumah tangga itu harus ditutupi, tapi suami atau istri menjadi corong. Dan dia bangga mengungkapkan aib keluarganya dan disampaikan kepada saudara-saudaranya, atau ya diungkapkan atau diceritakan kepada teman-temannya. Ini yang kayaknya sekarang udah menjadi biasa. Jadi hal yang biasa. Jadi hal biasa kayaknya. Kemaksiatan tuh jadi diumbar. Ya udah. Di orang lain zaman dah. Artinya kalau kita di masa lalu punya dosa, kayak cukup kita sendiri yang tahu ya, dan Allah yang tahu, dan kita untuk bertobat ya. Kita memang semua pasti berlumuran dosa, nggak ada. Makanya dikatakan kullu ibni adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam tuh pasti berbuat dosa, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah yang bertaubat kepada Allah. Cukup sama Allah aja kita bertobat. Kita ngarepin apaan kalau kita ceritakan keburukan kita, bisa jadi bom waktu buat kita. Kalau kita ingin meraih kesuksesan, sekarang ibarat kata jejak digital. Ya. La haula wala quwata illa billah. Kita mau naik ini ternyata dibuka jejak digitalnya. Wah, menjadi sesuatu ya kita tahu lah sekarang. Itu yang dikhawatirkan kayak di era digitalisasi ini. Lalu kemudian terakhir kayak menyangkut kalau kita punya dosa di masa lalu itu, lalu di masa depan kita mempunyai pasangan, istri atau suami.
perlu nggak kita ceritain dosa-dosa kita itu di masa lalu ke pasangan kita, Kiai? Itu perlu nggak, Kiai? Manfaatnya apa ya? Jadi nggak perlu, Kiai? Kayaknya nggak perlu ngapain. Ya cukuplah menjadi perjalanan spiritual kita, ya, perjalanan kehidupan kita, dan nggak perlu. Kalau dikatakan kejujuran, semua orang pasti punya aib. Jadi tinggal ditutup, ambil jalan kebaikan, bertobat kepada Allah, biar kita dan Allah aja yang tahu. Dan kita udah nggak usah ngobrolin dah tuh. Tanya manfaatnya apa ya? Daripada memecah sesuatu yang udah dibangun, gara-gara setitik noda bisa hancur semuanya. Wallahu a'lam. Mungkin terakhir, Kiai, pesan-pesan untuk jamaah di rumah, Kiai. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la tai'asu min rauhillah, jangan pernah kita putus asa daripada rahmat Allah. Saya pribadi mungkin lebih banyak dosanya daripada yang melihat, yang mendengar. Tapi kata Allah, jangan pernah berputus asa. Setiap pendosa ketika datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat bertaubat kepada Allah, insya Allah turun ampunannya. Ya, dengan sebenar-benarnya taubat. Jangan pernah putus asa. Wah, saya udah banyak malu ke majelis talim, dosa saya udah banyak. Datangin majelis talim, karena memang majelis talim bukan tempat memecahkan masalah, tapi banyak masalah terselesaikan di majelis talim. Dan sering-sering kumpul sama orang-orang saleh, biar lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, biar bertambah rasa raghbah dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa ya nafsi bitaqullah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih, Kiai, sama-sama penjelasannya. Jazakumullah khairan. Semoga ini menjadi sumber pengetahuan baru untuk saya dan umumnya untuk pribadi saya juga nih, masya Allah, pribadi saya juga. Terima kasih atas waktunya, Kiai. Sama-sama. Jazakumullah. Balik lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.